Apa yang terpikir oleh Anda ketika Anda pengen beli mesin potong rumput? Mungkin ada yang kepikir pengen beli yang 2 tak, atau mungkin terlalu ramai pengen yang 4 tak, atau justru Anda pengen sesuatu yang mesin yang serbaguna. Bisa untuk motong rumput, bisa motong teh-tehan, bisa juga motong dahan yang tinggi. Itulah yang terjadi pada saya. Setelah saya browsing ke semua e-commerce, baik dalam maupun luar negeri, Lazada, Tokopedia, Amazon, eBay, Hardware City, saya pada akhirnya jatuh hati pada sebuah mesin yang dijual oleh e-commerce AliExpress di Cina. Akhirnya saya pilihan saya jatuh pada mesin produksi Fenke Hardware dengan harga 3,6 dan tambah ongkos kirim 1 juta, jadi 4,6. Dan 15 hari setelah saya order, barang itu datang ke rumah saya. Bagaimana profil, performan, hasil akhir dari mesin itu? Ikuti terus video-video saya. Ya, ini adalah Taman Mikro Indonesia Indah atau TMII rumah saya. Itu ada biopori, itu ada juga biopori, itu juga ada biopori tersembunyi. Rumputnya tinggi-tinggi guys, 15-30 cm. Dan ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah motong dahan-dahan yang tinggi. Dahan-dahan yang menggantung, menjuntai, kita akan potong, dan itu membutuhkan mesin khusus. Seperti apa mesinnya? Yang ketiga, ini ada pohon teh-tehan. Anda bisa lihat udah panjang-panjang, nggak enak dilihat. Ini kalau pakai gunting manual bisa satu baris ini 3 jam, ini juga 3 jam, 6 jam biasanya saya lakukan 2 hari. Setelahnya pijet coy. Anda bisa lihat gatal tangan itu untuk motong ya. Sampai sana, jauh banget, dan biasanya capek guys. Sebelum potong ada sepatu boot, ada helm pengaman, dan tampak di sana ada mesin pemotong rumput. Yang biru itu Makita, ada bundaran ini, dan sebelahnya adalah Fenke yang pakai serabut ini. Makita sudah siap, Fenke belum dirakit. Makita saya beli di Glodok 3,6 juta. Dan inilah mesin Fenke 4 tak dari AliExpress yang punya kelengkapan aksesoris yang banyak. Jangan lupa guys, Anda harus pakai sarung tangan untuk memastikan tangan Anda aman dari kebeler, terkilir, memar, dan sebagainya. Saya beli di Mitra 10. Mesin 4 tak serbaguna Fenke ini bisa untuk motong teh-tehan. Anda lihat ini juga gergaji untuk motong dahan tinggi. Itu ada botol olinya. Ini penampakan head unit dari Fenke 4 tak tanpa oli samping, hanya Pertalite atau Pertamax dan oli biasa. Ini pegangan gasnya, dan itu sambungan ke head unit. Jangan lupa sebelum mulai, pastikan mesin-mesin Anda harus diisi minyak. Yang merah kita isi minyak Pertalite, nanti ke depan saya akan isi dengan Pertamax. Yang biru Makita juga kita akan isi Pertalite, ke depan saya akan bikin Pertamax. Dan ingat, karena di 4 tak hanya
oli biasa, oli mesin, dan bensin atau pertalite. Sekarang kita akan merakit kepala pemotong rumput. Anda perhatikan sambungannya, ada titik hitam di situ, dan Anda harus tekan dengan jempol tangan kanan Anda, itu ditekan, dan yang kiri dimasukkan. Kalau punya klik, berarti sudah sempurna. Tinggal memutar, jangan lupa pakai sarung tangan. Fengke akan kita starter. Ada 3 tahapan paling tidak. Di bawah yang hitam-hitam itu ada karburator, ada kayak jenul-jenul, itu dipencet-pencet supaya minyak naik. Kemudian jok kita naikin, dan gas yang merah itu kita buka-buka. Setelah itu baru starter. Ini beberapa kali starter nggak nyala, itu gasnya dibuka-buka, cetak-cetak. Makita ini sebenarnya hanya sebagai pembanding, karena tidak head to head, hanya dibekali oleh mesin pemotong. Kita coba akan dengarkan sound meternya Makita. Mesin Makita bukan mesin yang salah, hanya piringannya memang untuk bekerja keras. Tapi karena rumputnya pendek-pendek dan ringan, maka seperti tidak memotong. Mesinnya adalah tipe pekerja keras, di mana tepatnya harusnya yang berbambu. Ini adalah hasilnya yang rada-rada berantakan, kurang rapi, tidak rata panjangnya. Kita sekarang akan pakai mesin serbaguna. Kita harus pakai peralatan penahan. Jangan lupa teman-teman ya, setiap kali Anda memakai alat harus pakai APD, seperti halnya saya pakai helm, dan pastikan kacanya tertutup rapat supaya kerikil-kerikil tidak kena mata atau hidung. Oke, kita lihat. Anda bisa melihat mesin dengan kepala serat menghantam atau memotong sempurna, dan karena ringan maka sekali sentak atau sekali sentek RPM-nya tercapai 7.000 putaran per menit, dan itu menghantam rumput-rumput kecil maupun daun-daun dengan sangat mudah. Ada keuntungan kalau kita pakai pemotong serabut. Kalau serabutnya kena dengan tembok atau batu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kepalanya itu pakai bilah besi atau piringan, kalau kena batu maka akan memercikan api. Inilah hasil dari pemotong rumput Fengke. Sebenarnya ini kalau dilihat dari atas sangat rapi, tingginya rata, memotong hampir sempurna, dan recommended untuk memotong lahan sempit. Kini persiapan untuk motong tetehan. Sebelum kita pakai,
Gerigi mesin harus kita semprot dengan pelumas serbaguna biar licin dan mudah bergerak, dan yang pasti membuat awet mesin untuk dipakai dalam waktu yang lama. Ini kita akan bongkar kepala pemotong rumput diganti dengan pemotong teh-tehan. Caranya sama, hanya kebalik. Oke. Arah mata pisau bisa diputar hingga 180 derajat untuk memudahkan pemotongan. Wow, pohon teh-tehan saya sudah rapi dari ujung ke ujung di dua sisinya. Wow, puas sekali. Yang ketiga, alat serbaguna ini kita pakai untuk motong dahan yang tinggi. Setelah motong rumput, motong teh-tehan, kita ganti head unitnya dengan gergaji dahan yang tinggi. Jangan lupa pakai helm karena jatuhnya dahan-dahan itu bisa kena saja kena wajah kita. Susah amat. Berat unit ini cukup berat, teman-teman. Kurang lebih 10 kilo. Jadi kalau membawa dalam waktu yang lama bisa pegel tangan ya. Oleh karena itu sering-seringlah berlatih.
Saya masih menggunakan alat potong rumput atau potong teh-tehan manual karena letak pohon teh-tehan saya agak sempit sehingga tidak bisa dimasuki oleh mesin. Terpaksa saya menggunakan alat manual. Inilah mesin potong manual itu. Jangan lupa dibersihkan, lalu dilumuri minyak dan disimpan di tempat yang bersih. Semua alat kita bersihkan kembali supaya umur pakainya panjang dan ketika kita gunakan, kita siap dengan alat yang bersih. Coba Anda lihat, gergaji dahan tinggi nyangkut dengan aneka macam daun-daun. Kesimpulan daripada alat serbaguna Fengke ini adalah hasil gas buang alat ini karena 4 tak jadi enak sekali, sama kayak Makita, tidak berbau, tidak perih, dan enak. Suaranya cukup adem, tidak seperti di watak yang meraung-raung, dan yang paling pasti fungsinya yang banyak memudahkan aneka tugas-tugas kita, baik motong rumput, motong teh-tehan, motong dahan yang tinggi, sehingga banyak tugas-tugas yang aneh-aneh bisa kita lakukan. Itu berbeda kalau Anda hanya memiliki satu fungsi. Bagaimana pilihan Anda?